Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minasy syakirina was-shaimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada pengajian wasatiyah. Semoga kita semua istiqamah dan mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, manusia yang sesungguhnya selalu terdorong dalam sifatnya ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kesuksesan, ingin mendapatkan kesempurnaan, ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, tentunya dunia dan akhirat. Maka semua itu tentu harus kita ikhtiarkan, harus kita jalankan, dan harus kita usahakan dengan maksimal. Dan hari ini kita semua sedang melaksanakan ibadah saum. Apakah ibadah saum ini sudah mengantarkan untuk diri kita menjadi sempurna? Apakah saum Ramadan yang sedang kita jalankan ini mengantarkan kita menjadi bahagia? Apakah saum Ramadan yang kita lakukan ini mengantarkan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat? Tentu harapan itu oleh kita semua diharapkan agar semuanya ada pada diri kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an sebagai manual kehidupan manusia, Al-Qur'an sebagai referensi kehidupan manusia, Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia yang menjalankan berbagai aktivitasnya. Maka dari itu hadirin, Allah Subhanahu wa taala terkait dengan adanya hukum ataupun kewajiban ibadah saum Ramadan ini yang termaktub dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat indah ayat ini ketika kita hayati dan kita pahami bahwa ayat ini bukan sekedar menentukan hukum kewajiban saum Ramadan, tapi ayat ini mari kita gali bagaimana ayat ini mengantarkan agar kita menjadi manusia yang sempurna. Ayat ini mengantarkan kemuliaan untuk kita semua. Ayat ini mengantarkan agar kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan tentunya dunia dan akhirat. Ayat ini diawali dengan huruf nida. Allah panggil ya ayyuhalladzina. Allah memanggil secara kolektif dengan isim mausul dan diawali huruf nida. Alladzina isim mausul bermakna jama'. Artinya secara kolektif yang dipanggil oleh Allah bukan personal, bukan satu persatu tetapi plural. Maka dengan ayat ini juga Allah panggil sifat yang indah, sifat yang sudah mengkristal pada diri manusia, sifat yang tentunya pilihan daripada pilihan manusia, yaitu sifat yang dimiliki oleh manusia adalah sifat tentang percaya, yakin, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu melakukan apapun didasarkan karena iman. Seseorang melakukan sesuatu didasarkan karena percaya. Seseorang melakukan sesuatu karena sesuatu itu sudah diyakini. Tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa didasari dengan keyakinan, tanpa didasari dengan kepercayaan, tanpa didasari dengan keimanan. Seseorang yang berjualan kemudian dia menggelar jualannya, menggelar dagangannya, dia karena yakin bahwa di samping dia menjual barang dagangannya akan membuahkan keuntungan. Seorang pemuda dia mencari pasangannya, dia akan yakin bahwa mendapatkan pasangan yang diidamkannya untuk menjadi pasangan hidupnya. Seseorang yang mencari harta kekayaan, dia akan berupaya sekuat tenaga, berupaya keluar mencari usaha, mencari ma'isyah, mencari kehidupan, mencari rezeki, dan dia yakin itu semua akan didapat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya
kepada orang-orang yang sudah memiliki nilai kepercayaan pada individu atau pribadi-pribadinya. Hal ini apa yang disampaikan oleh Allah yang menjadikan nanti proses kesempurnaan itu, yang menjadikan proses kemuliaan itu yang kemudian akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian adalah berpuasa. Orang yang telah yakin, orang yang telah percaya, orang yang telah beriman oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan perintah melaksanakan saum. Dan ternyata saum ini, Ramadan yang maksudnya kita lakukan hari ini adalah bukan sekedar kita yang diwajibkan oleh Allah melaksanakan ibadah saum, tetapi juga umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di kalimat berikutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana saum ini juga telah dilakukan, diwahyukan oleh Allah, mewajibkan kepada umat-umat sebelum baginda Rasul dengan umatnya ini. Apa tujuannya hadirin tamu Allah Subhanahu wa taala? Adalah salah satu yang menjadi hikmah tentang kita melaksanakan ibadah saum, dan saum kita mudah-mudahan menjadi kesempurnaan. Di situ ada kalimat la'allakum. Kalimat la'alla dihubungkan dengan isim domir, mukhatab adalah kum, plural juga maknanya jamak. Apa maknanya hadirin? La'alla adalah memberikan makna kepada kita taroji, bukan tamanni. La'alla memberikan makna kepada kita orang yang berpuasa dengan sekuat tenaga, berupaya dengan maksimal sebagai ukuran berpuasa yang nanti akan mendapatkan sesuatu yang digambarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana. Baginda Rasul pun menyampaikan man tidak pernah pandang bulu. Man ini isim mausul atau sifatnya maknanya mustarak. Laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, adalah orang kekar maupun orang yang kuat badannya biasa-biasa saja, orang yang jauh ataupun orang yang dekat, orang yang kulit hitam ataupun orang yang kulit putih, dia bahasanya apa saja, etnisnya dari mana saja, man shoma, selama dia melaksanakan saum, didasarkan dengan dua syarat. Dengan saum ini yang akan mengantarkan kesuksesan itu hadirin. Apa syaratnya? Man shoma ramadhana, barang siapa yang kita berpuasa di bulan Ramadan ini, imanan, syaratnya dengan iman, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah, apa yang kita lakukan semata-mata karena didasarkan keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dia mengharap kepada Allah semata, mengharap rahmatnya, rahmat Allah, kasih sayangnya, mengharap ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap surganya, surga Allah Subhanahu wa taala, mengharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa berharap dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ini. Hadirin yang berbahagia, la'allakum, yang kemudian tadi adalah setelah kita memiliki dan memenuhi dua syarat tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni atas dosa yang telah dilakukannya. Ghufira lahu ma taqaddam, bukan hanya dilakukan sekarang, tetapi apa yang sudah terlewat, apa yang sudah dahulu dilakukan. Dengan melaksanakan saum dengan penuh keyakinan dan mengharap Allah, maknanya dia secara syarat rukunnya terpenuhi dan mubtilatnya dia jauhi. Artinya juga secara fisikly hal-hal yang membatalkan saum secara fisik kita jauhi, hal-hal yang membatalkan saum secara pahala kita pun jauhi, sehingga makna iman dan waktu saban itu terpenuhi. Allah menggambarkannya melalui lisan Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. La'allakum, inilah maknanya, la'allakum tattaqun, yang kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Ini analog sangat tepat kalau kita gambarkan kepada pembuat genteng. Seorang pembuat genteng, dia mencari tanah yang biasa setiap hari, setiap waktu kita injak, ya. Kemudian dicari oleh pembuat genteng tanah yang sesungguhnya menjadi bahan genteng itu adalah tanah-tanah pilihan, tidak sembarang tanah. Setelah tanah kemudian dikumpulkan dan didapat itu, kemudian diproses sedemikian rupa. Setelah diproses sedemikian rupa menjadi adonan yang memang setelah diharapkan itu menjadi bahan untuk dibuat. Setelah adonan jadi, dibuatlah, dicetak dengan cetakan yang diharapkan, cetakan yang indah, cetakan yang memenuhi syarat ketentuan,
cetakan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh pembuat genteng itu. Maka setelah itu genteng dibuat, setelah selesai dibuat, dicetak, kemudian bukan sekedar dibiarkan tapi dijemur dengan panas yang diharapkan memang sesuai dengan harapan supaya bisa panas. Bahkan juga ada yang di oven. Setelah selesai dipanaskan genteng itu, kemudian juga dibakar. Dibakarnya dengan genteng yang sekian derajat itu pada akhirnya menjadi genteng barang yang pada akhirnya berada pada posisi di atas. Tidak ada genteng lazimnya ditaruh di bawah, tetapi lazimnya genteng itu ditaruh di atas. Demikian juga hadirin, bahwa manusia ketika memproses dirinya melaksanakan ibadah saum dengan penuh imanan wahtisaban, diproses sedemikian rupa, maka insya Allah selesai dengan saum Ramadan ini kita akan menjadi orang-orang yang kembali suci dalam pengertian Idul Fitr, manusia yang kembali pada kesucian. Itulah makna la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa dalam pengertian semua proses itu dilaksanakan dan pada akhirnya Al-Fitr didapatkan sebagai hamba Allah yang kembali pada kesucian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.